nama saya Suatun Hasanah, NIM 203830225156. Saya akan menjelaskan tentang kias. Setelah sumber hukum Al-Quran, hadis, dan ijma, maka berikutnya adalah kias. Kias di sini adalah salah satu yang menjadi rujukan dalam memproduksi hukum, karena sebagai sumber hukum. Dengan kata lain, kita mengenal pokok-pokok yang dijadikan landasan atau sumber hukum. Selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, ada pula kias. Sebuah mekanisme untuk mengetahui sebuah hukum dengan cara menganalisis terlebih dahulu permasalahan baru yang timbul dan mengkaitkan permasalahan tersebut dengan dalil-dalil hukum Islam yang ada, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Apabila tidak ditemukan kejelasan hukumnya, barulah metode kias ini digunakan, yakni menerapkan hukum atas permasalahan yang sudah jelas nas hanya pada masalah baru tersebut telah diyakini adanya kesamaan dalam ilat hukumnya. Secara etimologis, kata kias berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Sementara pengertian kias menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang berbeda yang saling berdekatan. Artinya, namun apabila diperhatikan unsur-unsur pokok dalam kias yaitu asal cabang, hukum, asal dan ilat. Imam Syafi'i mengatakan tentang kias sebagai berikut. Setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seorang muslim, pasti ada hukumnya, dan ia wajib mengikuti nas, apabila ada nasnya, dan apabila tidak ada nasnya dicari dari permasalahannya, di atas jalan yang benar dengan ijtihad. Dengan ijtihad itu adalah kias. Sedangkan Al-Ghazali dalam Al-Mustafa memberi definisi kias, yaitu menagungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang tidak diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya. Ruang lingkup kias. Para ulama usul fikih menggunakan metode kias ini hanya dalam urusan muamalah, seperti bagaimana hukumnya memukul ibu atau bapak, atau bagaimana hukumnya membakar harta anak yatim, atau bagaimana hukumnya meminum nabit, dan bagaimana hukumnya bunga bank. Semuanya dilakukan dengan menggunakan metode kias untuk menentukan hukum-hukum tersebut. Kias tidak digunakan dalam ruang lingkup ibadah. Artinya, bahwa dalam hal ibadah, yang satu tidak bisa dikiaskan ke dalam bentuk ibadah yang lain. Seperti ibadah sholat 5 waktu, sudah ditentukan baik lafaz-lafaznya maupun gerakan-gerakannya. Begitu juga bentuk ibadah yang lain, seperti puasa, haji, atau ibadah-ibadah lainnya. Rukun dan syarat kias, yaitu 1 asal, 2 far'u, 3 hukum asal, dan 4 ilat. Kias sebagai metodologi ialah cara menetapkan hukum, ia harus berdasarkan rukun dan syarat kias. Kalau tidak ada, maka tidak bisa diambil hukumnya. Metodologi sama dengan turukul istimbat. Kias sebagai metode istimbat al-hukm pada hakikatnya adalah mencari dan menetapkan ilat. Dengan demikian, pembahasan ilat dalam kias ini menjadi sangat penting dalam rangka perwujudan ada atau tidaknya hukum. Maka kias identik dengan ijtihad. Kias pada dasarnya merupakan penerapan hukum yang terdapat dalam asal kepada far'un yang belum terdapat di dalamnya sesuatu hukum. Kias dapat dilaksanakan apabila di dalamnya asal dan far'un itu terdapat kesamaan ilat. Seperti yang dicontohkan dalam ayat yang mengharamkan khamr dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat tersebut, Al-Quran secara langsung terdapat ilat dalam peristiwa khamr tersebut adalah memabukkan. Dengan demikian, khamr itu hukum asalnya haram. Selanjutnya, pada masa setelahnya terdapat minuman brandy dan whisky. Kedua minuman itu dapat diambil hukumnya dengan berdasarkan kepada kias dengan ayat Al-Quran yang mengandung kasus khamr. Karena kedua minuman itu memiliki ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Maka, brandy dan whisky tersebut mengandung hukum yang haram, karena kedua kasus tersebut memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan. Dengan demikian, kias tersebut menjadi sumber hukum bagi kasus yang sama. Lebih lanjutnya, arak putih dan tua sama-sama memabukkan. Karena sama-sama memabukkan, maka dapat menjadikan kias sebagai sumber hukum tersebut dapat diterapkan kepada minuman arak putih dan tua. Artinya,
Penetapan hukum tersebut dikiaskan kepada whisky karena memiliki kias sama, yaitu sama-sama memabukkan. Sehingga kias itu dijadikan sumber hukum, dengan kias yang sama-sama memabukkan sehingga kias bisa dijadikan sumber hukum. Kias dalam pengertian di atas merupakan salah satu metode hukum Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan kias sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'.